Paulus merasa sedih, bercampur jengkel ketika menulis surat untuk jemaat-jemaat Galatia. Ia tidak menulis doa bagi jemaat pada awal suratnya. Padahal biasanya ia mengawali suratnya dengan doa. Paulus menyebut jemaat-jemaat Galatia dengan orang-orang Galatia yang bodoh. Dan ia bertanya, adakah kamu sebodoh itu? Apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan jemaat-jemaat Galatia? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, kita akan melihat apa yang sedang terjadi dengan jemaat-jemaat Galatia sampai Paulus mengucapkan kata-kata yang keras. Pertama, kita akan melihat para pengacau. Setelah Paulus pergi meninggalkan Galatia untuk memberitakan Injil ke tempat lain, jemaat menjalani kehidupan mereka dengan jati diri yang baru, yaitu sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Paulus sudah mengajarkan kepada mereka bagaimana hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Situasi berubah ketika orang-orang Kristiani yang berlatar belakang Yahudi seperti Paulus datang ke Galatia. Mereka menemui para anggota jemaat dan bertanya tentang Injil yang mereka percaya dan dari siapa mereka menerima Injil itu. Tentu saja para anggota jemaat menjawab bahwa mereka menerima Injil dari Paulus. Nah, orang-orang Kristiani Yahudi itu menyatakan bahwa Injil yang mereka terima itu salah, tidak dapat dipercaya karena disampaikan oleh Paulus yang sesungguhnya bukan rasul dan tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sesudah itu, orang-orang Kristiani Yahudi itu mengajarkan Injil yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Paulus. Apa yang mereka ajarkan? Pada prinsipnya, isi ajaran mereka itu begini. Untuk memperoleh keselamatan, yaitu kebangkitan badan dan kehidupan kekal, tidak cukup orang percaya kepada Yesus, tetapi juga harus melakukan hukum Taurat. Hal pertama yang harus mereka lakukan untuk menaati hukum Taurat adalah sunat. Rupanya para anggota jemaat Galatia mempercayai ucapan orang-orang itu. Mereka percaya bahwa Paulus bukan rasul. Mereka percaya bahwa Injil yang diberitakan oleh Paulus kepada orang Galatia itu salah. Mereka pun mengikuti ucapan orang-orang Kristiani Yahudi itu, lalu menerima sunat dan mulai menjalani kehidupan menurut tata cara Yahudi yang tertulis dalam Taurat. Karena itu Paulus menulis begini, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain yang sebenarnya bukan Injil." Paulus merasa bertanggung jawab atas keadaan jemaat. Ia tidak dapat membiarkan jemaat disesatkan oleh orang-orang Kristiani Yahudi yang datang memberitakan Injil lain itu. Ia menulis surat ini untuk menegur jemaat dan menjelaskan ajaran Kristiani yang sebenarnya. Ajaran Kristiani yang sesungguhnya itu adalah yang sudah mereka terima dari Paulus. Mereka tidak perlu meragukannya karena mereka sendiri sudah mengalami dan melihat buktinya. Mereka telah menerima Roh Kudus karena percaya kepada Kristus yang diwartakan oleh Paulus. Injil yang mereka terima dari Paulus adalah Injil yang sejati.
orang-orang yang datang kepada jemaat-jemaat Galatia itu bukan rasul. Mereka hanyalah para pengacau yang hanya membuat jemaat bingung dan menjauh dari Injil yang sejati. Paulus mengingatkan jemaat supaya berpegang pada Injil yang telah mereka terima. Nah, sekarang kita perlu melihat perbedaan antara Injil sejati yang diwartakan oleh Paulus dengan Injil lain yang diberitakan oleh para pengacau itu. Injil lain dan Injil yang sejati. Kata Injil berarti kabar baik, dari kata Yunani eu artinya baik dan angelion artinya kabar. Isi kabar baik ini adalah karya penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus. Ia mengasihi manusia dan rela menanggung hukuman mati yang seharusnya dijatuhkan kepada semua manusia karena dosa-dosa mereka. Karena hukumannya telah dijalani oleh Kristus, manusia dinyatakan benar oleh Allah dan dianggap layak untuk mendapatkan keselamatan, bangkit dari kematian, dan menikmati kehidupan kekal. Dengan kata lain, karya penyelamatan Kristus itu membuka kemungkinan bagi manusia untuk dibebaskan dari hukuman atas dosa-dosa mereka dan untuk mendapat bagian dalam kebaikan Allah sendiri, yaitu kehidupan surgawi. Orang yang percaya kepada Kristus menerima hal ini sebagai kebenaran. Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada orang yang percaya kepada Kristus yang memimpin hidup mereka. Nah, orang percaya yang membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh.